Zidane mengusap wajahnya dengan kasar saat keluar dari apartemen Gia. Ia mengutuk dirinya sendiri. Ia bisa melihat Gia. Gia pun sama terlukanya dengan dirinya. Ia bingung. Di sisi lain ia membenci Gia, tapi di sisi lain dia merasa kasihan pada Gia. Dia merasa Gia hanyalah korban. Tapi jika diingat Gia tidur dengan nyaman di sisi Zayn, membuat darah Zidane kembali mendidih. Zidane pun kembali berjalan keluar gedung apartemen dan menuju kembali ke hotelnya. 1 bulan kemudian, semua sudah kembali normal. Zayn dan Zidane sudah bekerja kembali di perusahaan. Setiap bertemu di kantor, keduanya saling memandang dengan tatapan benci. Mereka layaknya seorang musuh bebuyutan. Tak ada lagi Zidane yang menghormati Zayn. Semua rasa hormatnya terlihat telah terkikis habis. Mereka terlalu larut dalam permusuhan mereka, hingga mereka tak mengingat Gia, wanita yang mereka sakiti. Bahkan selama 1 bulan ini Gia tak datang bekerja ke perusahaan. Zayn turun dari mobil dengan amarah berkobar. Ketika pagi hari, Zayn mendengar perusahaannya dalam kondisi kacau. Dan itu semua karena ulah Zidane. Beberapa orang pemegang saham berjalan di belakangnya. Rupanya Zidane sudah jengah mengalah. Setelah malam di mana ia datang ke apartemen Gia, Zidane sudah merancang rencana untuk membalas Zayn. Dan setelah semua matang, Zidane membuka jati dirinya sebagai putra kedua Albert. Semua pemegang saham, publik, relasi bisnis terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Zidane. Saham perusahaan anjlok karena ulahnya. Brak! Zayn menendang pintu ruangan Zayn. Zayn menendang pintu ruangan Zidane. Zidane yang baru saja akan duduk di kursinya mengurungkan niatnya. Ia kembali berdiri saat Zayn menghampirinya. Zidane menatap sang kakak dengan tatapan mengejek. "Apa kau gila, hah?" teriak Zayn. Ia mencengkram keras jas Zidane. "Bagaimana rasanya kehilangan yang kau perjuangkan, Zayn?" Zidane berucap dengan sinis. Ia tak lagi memanggil Zayn dengan kakak. Darah Zayn semakin mendidih ketika mendengar jawaban Zidane. Buk! 1 tonjokan mendarat di pipi Zidane. Zayn tak dapat menahan emosinya karena jawaban Zidane. Zidane mengusap sudut bibirnya yang berdarah karena tonjokan dari Zayn. "Apa kau tak tahu? Karena perbuatanmu saham perusahaan anjlok. Apa sebenarnya maumu, anak haram?" teriak Zayn dengan emosi. Mendengar amarah Zayn, Zidane masih saja tersenyum sinis. "Aku ingin kehancuran dirimu, Zayn." Zidane berucap dengan santainya. Dia benar-benar menikmati perannya sebagai orang jahat. Zidane pun mendudukkan dirinya tanpa mempedulikan Zayn yang menatap dirinya dengan amarah berkobar. Brak! Zayn menggebrak meja kerja Zidane. "Jika itu maumu, baik, mari kita lihat siapa yang akan lebih dulu hancur di antara kita." Zayn pun berbalik dan keluar dari ruangan Zidane. Zidane menyadarkan punggungnya ke belakang. Ia melihat kepergian Zayn dengan tatapan sendu. Seberapapun kerasnya ia membenci Zayn, masih ada kasih sayang untuk sang kakak yang selama ini menindas dirinya. Zidane menghela nafasnya sejenak. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Ia pun bangkit kembali dari duduknya dan keluar dari ruangannya untuk menghindari rapat pemegang saham. 1 jam kemudian, rapat selesai. Zayn berhasil meyakinkan para pemegang saham untuk terus mempercayakannya agar dirinya terus memimpin perusahaan. Ia merasa lega karena pemegang saham tak terpengaruh oleh pengakuan Zidane. Tapi rasa senang Zayn tak bertahan lama. Lagi-lagi saat matanya bersibobok dengan mata Zidane, dia kembali merasa emosi saat Zidane tersenyum dengan tatapan mengejek. Tiba-tiba Zayn menyadari sesuatu. Zidane tak ingin posisinya. Ia sengaja membuka identitasnya agar rapat pemegang saham dilakukan. Dan mau tak mau, Albert dan Zayn mengakui bahwa dia putra kedua Albert.
Albert yang memperhatikan kedua putranya saling tatap dengan aura permusuhan mengurut keningnya. Haruskah dia bongkar semuanya sekarang? Albert menjatuhkan ponselnya yang sedang menempel di telinganya. Ia ternyata kaget saat mendengar dari salah satu pemegang saham bahwa Zidane sudah membuka hubungannya dengan Albert. Ia begitu terkejut. Bagaimana mungkin putra bungsunya yang selama ini terlihat menurut bisa memberontak? Ia pun dengan segera menelepon para pemegang saham agar tidak mencabut saham mereka karena berita yang beredar. "Sonya, apa kau sudah dengar dengan apa yang terjadi di perusahaan?" tanya Albert ketika dia menghampiri Sonya yang sedang sarapan. Ia mendudukkan dirinya di seberang Sonya, lalu mengambil jus jeruk yang sudah terhidang di meja makan. Lalu menenggaknya hingga tandas. Matanya terus menatap Sonya yang menyuapkan makanannya dengan sangat santai. Tak ada raut terkejut di wajah istrinya. Zidane melakukan hal yang benar. Dia juga putramu. Dia berhak mendapatkan yang sama yang seperti Zayn dapatkan. Jawab Sonya dengan santai. Setelah menyuapkan suapan terakhirnya, Sonya mengelap mulutnya dan pergi meninggalkan Albert. Semua pemegang saham sudah pergi dari ruangan meeting. Di ruangan itu hanya tersisa Albert, Zidane, dan Zayn. Albert yang sedang duduk langsung bangkit dari duduknya dan menatap kedua putranya dengan bergantian. "Daddy tunggu kalian di mansion," ucap Albert pada kedua putranya. "Maaf Dad, aku sibuk," ucap Zayn dan Zidane secara bersamaan. Bahkan mereka mengucapkan kalimat yang sama. Selama ini, Zidane selalu menurut apa yang ayahnya perintahkan, dan sekarang ia tak mau lagi hidup tertekan. Jadi ia lebih memilih tak membalas apapun yang dengan Albert. Zidane pun pergi meninggalkan kakak dan ayahnya. "Zayn," panggil Albert. "Maaf Dad, aku tak bisa," ucap Zayn. Ia pun menyusul langkah sang adik yang sudah keluar dari ruangan meeting. Albert menghela nafasnya. Ia menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Rasanya menyakitkan jika melihat kedua putranya berseteru. Seminggu kemudian. Sementara Gia, selama sebulan gadis itu melewati harinya dengan hampa. Ia tak lagi bekerja. Tepatnya tak ingin melihat lagi kedua adik kakak yang telah menghancurkannya. Selama sebulan itu pula, kerjaannya hanya menangis, meratapi hal yang menimpa hidupnya. Setiap malam, Mark selalu datang ke apartemen untuk mengantarkan makanan untuk Gia. Walaupun Gia menolak apapun yang dibawakan Mark tak menyerah. Ia tetap datang. Tentu saja itu utusan Sonya. Sonya ingin menemui Gia, tapi ada rasa malu menghinggapinya. Kala ia ingat semua penderitaan berasal dari Zayn dan Zidane. Belum lagi Gia harus kehilangan ibunya karena ulah adik tirinya. Dia memutuskan bertemu Gia dan meminta maaf pada Gia setelah kondisi Gia lebih baik. Hari ini dia sudah berdandan rapi. Dia sadar hidup akan terus berjalan. Dia pun memutuskan untuk bangkit dari keterpurukannya. Dan sekarang disinilah Gia. Dia berdiri di depan perusahaan tempatnya bekerja. Ia terpaksa harus kembali ke perusahaan untuk mengambil barang-barang miliknya. Ia pun berusaha menguatkan hatinya bila jika bertemu dengan Zayn ataupun Zidane. Saat ia masuk ke dalam perusahaan, semua mata tertuju padanya. Ada yang memandang dia dengan tatapan hina dan tatapan mencela. Saat dia akan menaiki lift, seseorang menarik tangan dia, dan dia adalah Nana. Nana yang menarik tangan Gia dan membawanya ke ruangannya. "Nana, lepaskan, ini sakit," ucap Gia ketika Nana menarik tangannya dengan keras. "Gia, apa kau bisa jelaskan tentang apa yang terjadi antara kau, Tuan Zidane dan Tuan Zayn? Apa maksudmu, Nana?" Nana pun berjalan ke arah meja dan mengambil ponselnya. "Ini, kau bisa jelaskan ini?" Nana menyodorkan ponselnya ke depan Gia. Dengan segera Gia mengambil ponsel Nana dan membukanya. Matanya membulat sempurna saat melihat apa yang ditampilkan di layar.
Nana. Seketika Gia pingsan tak sadarkan diri. Beruntung Nana sigap menahannya, hingga Gia tak terjatuh. Gia membuka matanya. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi. Aroma obat menguar di hidungnya. Ia yakin sekarang ia berada di rumah sakit. Gia, kau sudah sadar? Tanya Mark, yang dari tadi menunggu Gia sadar. Marklah yang membawa Gia ke rumah sakit. Tuan Mark, kenapa aku bisa di rumah sakit? Tanya Gia dengan suara pelan. Mark menatap Gia lekat-lekat. Gia, dokter berkata kau sedang mengandung. Ucap Mark dengan menunduk, ia tak berani menatap wajah Gia. Tubuh Gia bertambah lemes saat mendengar ucapan Mark. Seketika Gia menangis. Hamil, tanpa ada suami, bagaimana bisa dirinya mampu menghadapi ini? Setelah Gia pulang dari rumah sakit, ia bukannya pulang ke apartemennya. Ia memutuskan menaiki bis. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai. Langkahnya terasa ringan. Sepanjang perjalanan, ia menatap ke arah jendela. Dia terus tersenyum, tapi senyum yang berbalut luka. Gia sampai di pantai pada sore hari. Ia duduk di pasir sambil menunggu malam tiba. Ketika malam sudah tiba dan tak ada siapa-siapa di pantai, Gia mulai bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke arah laut. Dalam langkahnya ia tersenyum. Air mata terus mengalir ke wajah cantiknya. Ia mengelus perutnya. Di dalam hati ia terus mengucapkan kata maaf untuk calon buah hatinya. Gia terus berjalan. Langkahnya sudah menapaki air laut. Ia memejamkan matanya kala ia terus berjalan lebih jauh dan lebih dalam. Air laut sudah menggapai pinggangnya. Ia tak sanggup lagi memikul beban di hidupnya. Hidupnya sudah hancur berkeping-keping karena Zion. Dan ia lebih memilih mati daripada harus terus membuat dirinya dan membuat anaknya kelak menderita. Apalagi di seluruh kantor sudah tersebar foto dirinya dan Zion saat di Bali. Dan tentu saja semua menganggap dia wanita murahan. Cukup dia saja yang merasakan getirnya kehidupan. Gia terus berjalan lebih dalam. Ia terus mengepalkan kedua tangannya menahan takut. Menahan arus air. Air matanya tak berhenti mengalir wajah cantiknya. Saat dia terus berjalan untuk menenggelamkan diri, seseorang menarik tangannya. Apa kau gila, hah? Teriak Zion dengan lantang. Nafasnya masih ngos-ngosan karena mengejar Gia yang sudah hampir ke tengah lautan.